Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Rahmatullah dari kelas 01 SKMP 001. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mengerjakan soal UAS untuk melengkapi tugas UAS yang diberikan oleh Pak Irfan Fatoni. Mungkin langsung saja menuju perintah pertama, yaitu menjelaskan font yang ada di atas ini. Dimulai dari font saya dari font yang digunakan untuk merubah gaya dari teks. Lalu di sini ada font size yang digunakan untuk merubah ukuran dari teks. Dan ada increase font size yang digunakan untuk memperbesar ukuran teks, dan decrease font size yang digunakan untuk memperkecil ukuran teks. Dan di sini ada change case digunakan bisa untuk memilih opsi memperbesar teks atau memperkecil teks. Dan di sini ada clear all format yang digunakan untuk membersihkan semua format, dan di sini ada menu bold atau icon bold yang digunakan untuk mempertebal dari teks. Dan di sini ada italic yang digunakan untuk memiringkan teks. Di sini ada underline digunakan untuk memberikan efek garis bawah di bawah teks. Dan ada strike through yang digunakan untuk memberikan efek coretan pada teks. Di sini ada subscript yang digunakan untuk menulis teks di bawah baris, dan superscript untuk menulis teks di atas baris. Lalu di sini ada text effects digunakan untuk memberikan seperti highlight di warna di belakang teks. Dan di sini juga ada text highlight color digunakan untuk memberikan mewarnai di belakang di belakang teks. Dan ada lalu di sini ada font color untuk mewarnai teksnya. Lalu kita pergi ke perintah kedua, yaitu bulleting dan drop cap. Di bulletin ini digunakan untuk penomoran. Contohnya, saya ingin membuat seperti ini. Nah, contoh seperti itu. Lalu ada drop cap. Drop cap itu ada di insert, lalu text. Dan ini di sini. Pertama, untuk menampilkannya kita memerlukan paragraf pertama, teks di paragraf pertama. Untuk setelah itu kita pencet drop, maka itu akan memunculkan drops sebesar untuk ini. Biasanya digunakan untuk menulis koran atau semacamnya. Oke, lanjut saja. Eh, saya akan lanjut ke perintah ketiga, yaitu membuat sertifikat eh, mailing otomatis. Yaitu pertama, kita pergi ke start mail merge, pilih yang ininya menu letter, lalu pilih ngambil dari mana sertifikat event. Kita gunakan dari file yang sudah ada, dari data sertifikat di Excel. Kita convert ke Word. Oke. Lalu kita insert. Di sini ada 3 kriteria, yaitu nama, usia, dan kejuaraan. Misal saya ingin menampilkan nama, tampilkan. Nah, di sini ada nama saya dan rekan-rekan saya. Atau sebagai contoh, saya ingin menampilkan usia. Nah, usianya muncul di sini. Jika saya ganti, maka sesuai dengan teks tersebut akan muncul juga. Dan juga sudah, maka kita gunakan edit individual comment. Di sini digunakan untuk jika kita membuat sertifikat lalu sudah menggunakan ini, akan bisa file tersebut akan banyak dan bisa di print satu-satu, dan ini bisa digunakan untuk mempermudah membuat sertifikat. Lalu kita pergi ke perintah keempat, yaitu page number, penomoran. Di situ dia itu ada di insert, lalu di page number, nah di sini
kita bisa menaruhnya di kiri, di tengah maupun di kanan atau di dalam atau di luar. Kita taruhnya di kanan aja, contoh doang. Nah, lalu akan muncul di sini. Jika kita ke halaman kedua, akan muncul di sini. Contohnya seperti itu. Lalu menu kelima itu daftar isi otomatis. Baik, daftar isi otomatis sebagai contoh, saya akan membuat makalah sederhana. Contohnya bab satu, dahuluan. Misal di sini ada isi satu koma duanya bisa kita ke bab 2. Bab 2 biasanya tinjauan pustaka. Isinya biasanya tentang isi dari makalah tersebut, misal IoT, apa itu bisa oh, 2,2 aplikasinya IoT. Oke, pertama kita gunakan heading. Heading pertama untuk judul, dan untuk isi dari judul ini gunakan heading kedua sebagai subjudul. Oke, lalu judul judul inti gunakan heading satu. Oke. Lalu di sini heading 2. Oke, untuk menampilkan daftar isi otomatis, kita pergi ke menu referensi, lalu table of content, pilih gayanya, kita pakai yang klasik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Baik, lalu ke peraturan keenam itu memiliki daftar gambar dan tabel otomatis. Oke, sebagai contoh, mungkin saya akan buat gambar di sini. Gambar di sini. Profile. Nah, gampang saja. Oke, kita taruh dulu di belakang teks. Sini kita masukkan caption. Contohnya ini logo pump. Akan muncul di sini. Untuk menampilkan otomatisnya ada di referensi insert caption logo pump. Oke, di sini sudah. Lalu tampilkan di sini bisa serap table figur. Gunakan yang logo pump. Oke, nah di sini akan muncul daftar gambar. Lalu memiliki citation dan daftar pustaka otomatis. Oke, untuk itu kita pergi ke citation, insert citation,
Misal autornya nama saya sendiri, Zidan. Judulnya pengembangan aplikasi algoritma. C++. Untuk kota penerbitnya mungkin saya akan nulis dari sekarang. Pemublishnya asal tahunnya 2025 contohnya. Nah, akan muncul seperti sini untuk otomatisnya. Lalu kita pencet sini untuk menampilkan seperti itu. Oke, mungkin ini yang tugas dari Word-nya. Selanjutnya saya akan melanjutkannya ke tugas yang ada di Excel. Oke, baik, kita lanjutkan ke tugas yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah Excel ini, yaitu kita cari rumus yang ada di setiap tabel berikut yang sudah saya buat dan saya salin dari soal yang Pak Irfan berikan. Baik, kita mulai dari cari total. Untuk mencari total ini, kita bisa gunakan rumus sum. Contohnya seperti ini. Kita gunakan sum, lalu blok dari tabel B3 sampai D3, tutup kurung, lalu enter. Nah, kita akan menghasilkan 233, yaitu berasal dari penjumlahan kolom B3 sampai D3. Lalu kita klik dua kali untuk menurunkan otomatis. Lalu kita akan mencari nilai terbesar, itu menggunakan rumus max. Sama seperti tadi, kita blok B3 sampai D3, tutup kurung, lalu enter. Maka nilai terbesarnya itu 83, sesuai dengan yang ada di tabel berikut ini. Dan kita klik dua kali seperti tadi dan akan meringkaskan ke bawah. Sekarang kita akan mencari nilai terkecil. Nilai terkecil ini rumusnya pakai min. Min. Sama seperti tadi, blok sampai D3, tutup kurung, dan enter. Lalu kita klik dua kali untuk menegaskan ke bawah. Sesuaikan nilai terkecil di sini 73. Dan untuk mencari nilai rata-rata, kita gunakan rumus average. Nah, average ini digunakan untuk mencari rata-rata. Sama seperti tadi, kita blok dari W3 hingga D3. Lalu tutup kurung, dan enter. Rata-ratanya akan muncul, dan kita klik dua kali saja. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk mencari lulus atau gagalnya data tersebut menggunakan rumus if. Caranya kita gunakan rumus if, yaitu sama dengan if jika nilai rata-rata di sini di H3 ini lebih dari sama dengan 75, maka lulus. Buat operator lulus, selain itu kita buat gagal. Kurung lalu enter. Sini akan muncul lulus karena sesuai kita di operatornya disuruhnya jika H3 lebih dari 75 maka akan lulus, jika di bawah itu gagal. Sesuaikan. Lalu kita pergi ke grade. Di grade ini kita gunakan rumus if bersarang atau nested if. Caranya if buka kurung H3 lebih dari misal sama dengan sesuai perintah yang di sini, jika untuk menghasilkan nilai A itu kita harus lebih dari 90.
sama dengan 90. Kita buat A. If lagi. Dan jika H3 lebih dari sama dengan 80, maka akan menghasilkan nilai B. Lalu jika H3, if dulu, H3 H3 lebih dari sama dengan 70, kita tulis C. Jadi jika H3 lebih dari sama dengan 60, kita tulis D. Lalu terakhir, if jika H3 H3 bukan H4, H3 kurang dari 60, kita akan menghasilkan E. Oke, tutup 1, 2, 3, enter. Yes. Nah, kita klik 2 kali, nah akan muncul nilainya. Lalu kita lanjut saja ke selanjutnya, yaitu di tabel if and, if or, lalu if or plus n. Pertama kita cari di if-nya dulu. Sini ada nama 1 sampai 10, lalu lulusan SD, SMP, SMA, S1 dan S2, nilainya merata 50, 90, 50, 90. Pertama nilai if kita perintahnya apabila nilai lebih dari atau sama dengan 85 maka hasilnya lulus. Oke, kita gunakan rumus if N4 lebih dari sama dengan 85, katanya lulus. Tapi selain itu jika nilainya di bawahnya katanya gagal. Ada yang lupa. Maaf, ada yang lupa. Kurang tanda kutip di sini. Enter. Tambahkan ini. Oke. Selanjutnya kita ke if n. Di rumus if n ini kita akan menampilkan operator logika yang harus kedua-duanya benar. Jika salah satu saja salah, maka itu tidak bisa, akan false. Oke, contohnya kita gunakan if. If jika katanya perintahnya if n itu apabila lulusan S1 dan nilai lebih dari atau sama dengan 90 maka si lulus, setelah itu gagal. Oke, jika kolom M4 ini katanya dari SD ini kalau nilainya dari 90 lebih dari 90 katanya lulus, selain itu gagal. Berarti kita masukkan si M4 lebih dari sama dengan 90. Selain itu katanya gagal. Ada yang lupa, maaf di sini. Kita tambahkan N dulu. N, oke, tutup kurung. Kita buat operator logikanya. Lulus. Selain itu gagal. Enter. Nah, akan menghasilkan gagal dan lulus. Sesuai karena yang lulus itu cuma yang ya 90. Salah ya. Perintahnya kan S1 tapi saya tulis di sini SD, maka yang lulus SD ya. Kurang lebih rumusnya seperti itu, tapi kita benarkan saja. Kita ganti SD-nya dengan S1. Maka yang
lulus. Eh, lulus ke event, oke, aman. Nah, untuk update-annya lulusnya S1 karena saya sudah rubah sesuai perintah yang lulus S1 dengan selain itu gagal. Untuk yang operator logika OR ini salah satu benar saja itu sudah pasti operatornya logikanya benar, tidak perlu dua-duanya. Sebagai contoh saya gunakan if apa perintahnya tulisan satu lebih dari 990 seperti tadi, berarti OR jika H4 ini lebih S1, kita masukkan S1, 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 dan N4 lebih dari sama dengan 90. Tes, koma, akan lulus. Atau selain itu, gagal. Tutup kurung. Lihat, klik 2 kali. Lulus, yang lulus itu yang sesuai dengan OR, itu salah satu saja sudah benar. Di sini salah satunya 90. Di sini 90 betul, di sini 90 betul. Di sini dua-duanya betul nih ya, 190 dari sini lulus. Oke, selanjutnya kita ke menu if or plus n. Di sini mengutamakan logika yaitu bisa or dan juga n. Kita gunakan rumus if or, lalu n lagi, kita kurung. Nah, di sini kan perintahnya apa, membuat 4 ini jika SD maka nilainya harus 70, jika SMP maka nilainya harus 75, jika SMA maka nilainya harus 80, dan jika S1 nilainya minimal harus 85 dan S2 nilainya harus 90. Selanjutnya, jika selain ketentuan di sini akan gagal, maka jika M4 itu sama dengan SD, koma, dan N4 itu lebih dari sama dengan 70, maka kita buat lagi if n s ini M4 itu sama dengan sampai N4 lebih dari sama dengan 75, tutup kurung, koma lagi, n lagi, SD atau N4. M4 ini harus sama dengan SMA. Oke, titik koma, dan kolom N4 ini harus lebih dari sama dengan 80. Tutup lagi, titik koma lagi, N lagi, buka lagi, M4 lagi harus sama dengan S1, 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 koma, N4 harus lebih dari sama dengan 85 katanya. Tutup lagi, titik koma lagi, N lagi, buka lagi. Sekarang S2, S2 ini M4 harus sama dengan S2, koma, M4 harus lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 90. Tutup koma 2 kali, koma, titik koma, kita masukkan operator.
lulus, dan juga atur tidak lulus atau gagal aja. Oke, tutup enter. Nah, di sini gagal ternyata. Nah, oke, gagal lulus. Nah, seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya kita pergi ke tabel berikutnya. Penggunaan if dan VLOOKUP. Oke. Di sini kita lihat dulu soalnya. Oke, untuk K1 katanya ambil 6 digit sebelah kiri gunakan if. Oke. Kita gunakan if lalu oke. Lalu gunakan kolom ini, kita ambil katanya 6 digit. Enter. Kurang. Flag 2 enter. If value if false if oke, ternyata kodenya guys. Oke, kita gunakan if. Kita ambil dari ini kolom W2, karena takut kosong kita gunakan tidak sama dengan lalu kosong. Setelah itu kita ambil datanya left. Setelah itu kita blok kolom W2, kita ambil 6 digit. Setelah itu kita tambahkan di ini 30 enter. Nah, kita akan menghasilkan umpam 1 karena sesuai digit yang di sini. Kita blok kedua kali. Yang kedua itu kita harus ambil 2 digit di tengah, sama seperti tadi kita gunakan rumus if tidak sama dengan, dan ambil nilai kosongnya lalu gunakan mid. Kita akan mengambil 2 digit yang di tengah, kita ambil. Ini kita mulai dari itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mulai dari 8. Lalu kita ambil 2 digit. Kita ambil nilai kosongnya dan enter. Tuh, bentar, ada salah kayaknya nih. 9. Oke, ada salah kayaknya. Coba lagi dengan if. Ini tidak sama dengan koma mid send it itu ambil x2 x2 W2 kok x2 saya mencetnya, ambil W2 nanti error. X W2 kita ambil 8 digit.
Ambil digit, dua digit. Sini kita pakai dua, kosong. Yang salah ya. Hmm, 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 hmm. Bentar, bentar. Posting kan lagi. Lupa tadi kita gunakan if ambil ini, kita jangan kosong. Oke. Ini blok lagi yang ininya, ambil 8 digit. Yang ini kita mulai dari 8 angka, ambil 2 digit. Nah, kita tutup. Nah, kita akan menghasilkan SK sesuai ngambil yang di tengahnya. Lalu yang ketiga itu perintahnya, ambil 3 digit sebelah kanan. Oke, untuk 3 digit sebelah kanan ini kita gunakan seperti tadi, if tidak sama dengan, oke, gunakan tidak sama dengan kosong. eh, Masukkan, eh, apa namanya, right. Tiga, berapa digit di sini? 3 digit sebelah kanan, kita ambil lagi sininya 3 digit, tutup. Lalu song akan menghasilkan 001. Selanjutnya di keempat ini kita akan menggunakan VLOOKUP, yaitu ambil 6 digit. Yang keempat itu gunakan VLOOKUP. Kita disuruh ngambil 6 digit sebelah kiri. 6 digit sebelah kiri sesuai yang ada di tabel tersebut. Ini kita ambil data ada X2. Lalu kita blok saja ini. Jangan lupa gunakan F4 untuk mengunci tabel agar tidak bergeser. Lalu kita ambil kolom keempat untuk masukkan keterangannya dan false sebagai logikanya, lalu enter. Nah, akan menghasilkan sistem komputer sesuai yang ada di sini. Kok ini tidak muncul? Aduh, ini satu ternyata guys. 45 update, nice. Di sini kita ambil 2 digit tengah, menggunakan VLOOKUP lagi. VLOOKUP seperti tadi, kita ambil yang tengah ini nih, yang ini tengahnya di kolom Y2, ambil dari kode sini, kode sini kunci dengan F4. Kita ambil kolom ketiga dari keterangannya dan false. Kita masukkan ini juga. Yang terakhir, ambil 3 digit sebelah kanan. Sama seperti tadi, gunakan VLOOKUP. Pilih yang ini datanya,
digit sebelah kanan ini, koma, blok dari sini saja, koma. Jangan lupa dulu kunci dulu biar gak bergeser, koma, kita ambil dua digit, kolom kedua maksudnya, lalu false. Kita kasihkan sistem komputer. Oke, baik, sudah semuanya sudah. Terima kasih. Eh, Mungkin sekian hal yang bisa saya jelaskan. Saya masih belajar juga. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.